Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man dana ilayhi bi idnihi wa man hadana labbayka ya man dallaka wa habana. Salla alayka Allah barikuka alladhi bika ya musaffa khassana wa habana. Segenap para sesepuh, para orang tua, seluruhnya kaum bapak yang hadir, Mang Santa, Mang Toha, Mang Bul, Mang Solah, dan seluruhnya daripada umi-umi kita berkelian BNT dan seluruhnya umi-umi kita yang ada di belakang, ibu-ibu kita semua, teteh-teteh kita. Mudah-mudahan semuanya daripada keluarga besar Badayan, Umi Nur, Makmur binti Jasam, beserta Ibn Ramadhan dan seluruhnya daripada keluarga kita semua yang ada di Cinamping ini panjang umur, amin. Sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadirin wa la tuqil salihah wa kama wasallama sallallahu Al-Fatihah. Kita doakan yaitu Cemas Ibunda dari PKM atau Vijay yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang hadis qudsi yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Al-Mawaid fi Al-Hadits Al-Qudsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. قال الله تعالى يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman, apa kata Allah? Ya ibn Adam, wahai anak cucu Nabi Adam. Siapa? Kita semua ya. Anta bima ta'lamu la ta'malu wa kaifa yatlubul ilma ma la ta'lamu. Dalam pembahasan 2 pekan kemarin kita sudah baca ini, satu baris ini. Pekan kemarin mohon maaf Anda tidak bisa hadir, hujan besar di sana dan 3 hari Anda kurang enak badan memang. Biasanya dipaksain walaupun hujan masih pagi ini, tapi kemarin kondisi tidak memungkinkan untuk berangkat. Jadi minta maaf, malam Jumat kemarin Anda tidak bisa hadir. Nah, maka kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah tadi? Wahai anak cucu Nabi Adam, ya ibn Adam, anta, engkau ini, kalian ini, bima ta'lamu, dengan apa-apa yang kau sudah tahu, la ta'malu, kau tidak mau mengamalkan. Panjang lebar kemarin kita sudah bahas ya. Kata Allah, salah satu
kebiasaan kita ini manusia, anak cucu Nabi Adam itu kalau sudah tahu sesuatu hal, sudah dikasih tahu sesuatu, sudah ngerti, tapi kebanyakan nggak mau ngamalin. Ngerti mah ngerti, tahu mah tahu, tapi apa? Maaf masa bodoh. Ngerti. Kalau dibilangin biasanya dijawab begitu tuh. Iya. Terus jawab. Iya sudah tahu. Tapi dipraktekkan diamalkan tidak. Itu kebiasaan kita nih. Maka apa kata Allah? Fa kaifa yatlubul ilma? Bagaimana kau meminta ilmu? Ma la ta'lamu, dengan apa-apa yang kau gak tahu. Kata Allah, yang ini aja belum dikasih, belum kau amalin, kau minta lagi. Makanya gak pinter-pinter gitu dalam beragama ini. Kenapa? Udah tahu gak mau ngamalin. Amalin dulu. Setelah diamalin nanti Allah akan tambah lagi ilmunya. Paham tuh? Bisa dipahami insyaallah. Jadi kalau kita dikasih ilmu gak ngamalin, cari ilmu, begitu dapat nggak diamalin, ya Allah gak tambah-tambah ilmu kita, mandek di sana. Tapi ketika ilmu itu diamalin, akan terus bertambah ilmu kita, dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, ta'malu fid dunya, beramallah di dunia ini, ka'annaka la tamutu badan, seakan-akan kau tidak pernah akan mati besok hari. Jadi kalau kita lagi kerja, lagi beramal, lagi ngerjain sesuatu, punya pekerjaan atau punya kegiatan, kita harus membayangkan atau ada di dalam hati kita seakan-akan kita gak meninggal gitu loh, gak bakal meninggal, hidup terus. Watajma'ul mal, dan kumpulkanlah harta, kata Allah, ka'annaka mukhalladun abadan, seperti halnya kau kekal hidup selama-lamanya. Dan apa kalau lagi cari duit, jangan ingat mati. Begitu mau kerja ingat mati, udah jadi kerja. Buat apa kerja payah mati ini? Enggak, waktu kerja itu semangat, seakan-akan kita hidup. Kata pepatah 1000 tahun. Ya walaupun siapa yang hidup 1000 tahun ya, hidup 70 tahun 1000, 80 tahun, 100 tahun 1000 ya, 60 tahun udah mulai banyak penyakit ini, penyakit itu, mulai kerasa jalan sedikit, kaki udah samurat, benar gak? Makan ini dipantang, makan itu dipantang, ini nggak boleh, tidak boleh. Ya siapa yang mau hidup 1000 tahun? Tapi ini cuma apa ya? Satu ya istilah. Intinya kalau kita lagi kerja semangat gitu. Seakan-akan kita apa tadi kata Allah nggak meninggal. Dan kumpulkanlah harta itu seakan-akan kita kekal hidup selama-lamanya. Tapi kebalikannya, kalau lagi ibadah, kalau sudah terdengar waktu azan, ingat, jangan pura-pura mudek. Ingat bahwasanya besok kau juga akan mati. Suka gak suka,
mau gak mau, ridho gak ridho, siap gak siap, waktunya mati mati. Waktunya meninggal pasti meninggal. Benar gak? Jadi biar seimbang gitu loh. Waktunya kerja ya kan? Kerja. Waktunya ibadah. Kalau sudah ibadah benar-benar ibadahnya gitu loh. Waktunya kerja benar-benar kerja. Jangan waktunya kerja ingat mati, waktunya ibadah gak serius gitu. Oh masih panjang ini, saya masih muda, nanti aja ibadahnya, nanti aja kalau sudah tua. Ya kan? Lah. Contoh apa? Contoh ada. Jadi gitu. Jadi apa kata Allah tadi? Kalau lagi kerja, lagi kalau ngurus dunia, tanamkan dalam diri kita seakan-akan kita hidup selama-lamanya gitu. Gak mati-mati. Tapi kalau udah urusan ibadah, jangan ditunda. Kata Rasulullah, kalau kita punya niat baik di pagi hari, didengerin. Kalau kita punya niat baik di pagi hari, jangan sampai nunggu sore hari. Kalau kita punya niat baik di sore hari, jangan nunggu datangnya pagi hari. Punya niat baik, kita punya duit 10.000, sisa belanja atau 5.000. Oh, pengen ikut amal lah. Kebetulan masjid lagi dibangun atau ada apa, atau ingat di tetangga kita ada anak yatim misalnya, pengen ngasih dia belanja, alhamdulillah biasanya gak pernah lebih. Ini tadi harganya ikan asin turun 5.000, ada sisanya 5.000, berikan ke eta si budak eta yatim karunya. Nah, kesian anak yatim itu. Niat sudah 5.000 ini niat dikasihin si anak yatim atau masjid tadi. Tapi apa? Gak langsung jalan, gak langsung jalan, gak langsung dikasihin. Nanti aja. Ini apa? Datang urusan yang lain. Datang urusan yang lain. Ada yang lagi duit, pakai mobil. Yang namanya utang harus dibayar, tak apa dibayar. Atau apa kayak. Akhirnya duit itu kepake lagi. Jadi kalau punya niat baik, cepet-cepet. Keburu masuk angin kadang-kadang, bukan masuk angin, masuk setan, bisikan setan. Jangan sih masuk berkarwai. Apa kamu kayak yang kaya aja? Kita beramal dan nunggu kaya, beramal dan nunggu banyak. Allah tidak lihat 1 jutanya, Allah tidak lihat 1.000 rupiahnya, enggak, tapi ikhlasnya gitu. Tidak usah malu. Jumat misalkan dia, kita punya 500 rupiah, ya masukkan 500 rupiah, enggak harus 500.000 beramal. Kita punyanya itu ya itu gitu loh. Kita punyanya 2.000, ya masukkan 2.000. Gak nunggu 2 juta harus beramal. Nanti aja saya beramal kalau sudah punya duit 2 juta. Irahat bukan. Kapan nunggu 2 juta mau beramal? Giliran sudah dapat 2 juta, saya udah apa gitu? Nyaah, sayang ah. Benar ya? Nah, jadi kata Rasulullah tadi, kalau punya niat baik di
pagi hari, jangan nunggu datangnya sore hari. Kalau punya niat baik di sore hari, jangan nunggu datangnya pagi hari. Udah cepat punya makanan, keluarga udah makan semua, atau dapat kue udah banyak, udah kue, pengen ngasih orang, cepet kasih. Oh kasihkan itu yang jagain di depan, bisa security atau siapa yang lagi ronda, kasih cepat. Kalau enggak apa? Dibiarin, akhirnya besoknya pagi udah basi. Benar? Mubazir akhirnya kan? Kalau orang dulu, cara hidup orang dulu itu sederhana tapi menyenangkan, dilihat itu enak. Suka saling berbagi ya. Jadi tidak ada ceritanya nasi terbuang, nasi sampai apa bahasa Sundanya? Yang selain kering apa itu namanya? Ya sampai basi lah. Punya makanan apa berbagi sama tetangganya. Nanti tetangganya punya ngasih juga. Ya. Jadi insya Allah tidak ada sampai makanan terbuang itu tidak ada. Nah sekarang ini kadang kita sampai ya Allah makanan tidak menghargai nama makanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dunia, wahai dunia, kata Allah, ihrimi, tahanlah al-harisu alaik, orang yang rakus kepada. Makin kita rakus, dunia ini gak akan dekat sama kita. Tahu rakus gak? Rakus itu tamak, ya. Apa bahasa Sundanya tamak? Serakah, tamak, rakus. Allah sendiri bilang sama dunia, hei dunia, engkau ini kalau apa? Ngelihat orang yang rakus kepadamu, menghadapi orang yang rakus kepadamu, tahan. Jangan dikasih. Jangan dikasih. Tapi apa kata Allah? Wabtaghi, dan carilah. Suruh cari. Az-zahida fik, orang yang zuhud kepadamu. Carilah orang yang justru menghindar darimu, menghindar daripada dunia. Gak cinta dunia. Dunia baginya cuma di tangan aja, gak sampai di hati. Kalau orang cinta sama dunia, gak habis-habis urusan dunianya. Tempat usaha sudah buka 24 jam. Usaha satu kurang 2, tempat 3, 4, buka sana buka sini. Mobil satu kurang 2, 2, 3, 4, 5. Seperlunya. Dunia ini harus seperlunya aja. Cari dunia seakan-akan kita hidup 1000 tahun, tapi sesuai kebutuhan. Ingat, yang kita dapatkan itu semua bakal dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal dipertanyakan. Jadi jangan sampai harta kita itu justru menjerumuskan kita nanti di neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah sudah kasih kita dari kerja kita keras itu tadi, kaya raya, banyak duit, ya, rumah bagus, mobil banyak, kendaraan di mana-mana, aset melimpah, emas tumbuhan di brankas kita. Tapi giliran
tetangga kita ada punya anak yatim kelaparan, gak bisa sekolah, cicing wae, diem aja. Nah, ini tanggung jawab kita. Rumah kita sudah tingkat 1, tingkat 2, 3 sampai tingkat 27. Masjid di kampungnya pembangunan gak beres-beres. Nyumbang 10.000 aja gak mau. Nah, ini musibah. Itu harta yang begitu itu bukan kebahagiaan buat dia, tapi apa musibah buat dia. Benar ya? Nih kita nih kalau punya harta, pengen gak kita umroh? Jujur pengen gak kita punya haji umroh? Pengen. Banyak orang yang sudah dikasih banyak harta sama Allah, tapi untuk umroh saja gak mau. Haji gak mau. Kita yang gak punya duit pengen umroh haji, betul ya? Ada gak orang kaya berhak tapi gak mau haji? Alasannya apa? Belum dipanggil sama Allah. Oh, dipanggil beneran mati kan? Bukan dipanggil ke Mekah, jadi dipanggil ke kuburan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah sama dunia tadi, kalau orang yang bagus, yang tamat, suruh tahan. Mulai diberes. Tapi sama yang apa? Sama yang zuhud, yang menghindari dunia suruh kasih. Fakauni khulwatan, dan jadilah engkau manisan fi ainin nadhirin, kepada mata yang memandang. Kita kalau melihat dunia seneng gak? Melihat harta seneng gak? Orang pakai mobil bagus, kabita gak? Kabita. Pengen kita punya juga kapal, kira buat mobil orang bagus gitu. Benar gak? Lihat rumah orang bagus, mentereng, mewah, megah, pengen punya juga gak? Pengen. Ngelihatnya seneng memang. Memang dibuat sama Allah. Dunia itu seperti manisan, manis dilihat, senang, menyenangkan ketika dilihat. Tapi itu sebetulnya tipuan belaka. Tipuan belaka. Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj ngelihat ada maaf nenek-nenek. Nenek-nenek ini menor, pakai pakaian yang gemerlap. Apa bahasa dia itu? Ya gitulah, manik-manik apa dilihat dari jauh itu kelap-kelip gitu. Dan yang aneh, para lelaki memperebutkan nenek-nenek itu. Dari yang muda sampai yang tua ngerebutin nenek-nenek. Rasulullah heran lihat, ini nenek-nenek kok diperebutkan model begini, ada apa ya? Apa maksudnya ini? Dijawab sama malaikat Jibril yang ada di sebelahnya, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ini perumpamaan. Ini perumpamaan. Nenek-nenek itu tadi dunia itu sudah tua. Dunia sudah, bayangkan mulai zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam sudah ada dunia ini. Nabi Adam aja udah tahu ilah buat Nabi Adam ya. Sampai sekarang tua, sampai nanti lagi tua banget ya namanya dunia. Seperti perempuan yang tua itu tadi, tapi dipoles, pakai pakaian yang bagus, pakai bedak, apa sekarang namanya make up gitu ya, ditutup. Nenek-nenek misalnya 17 tahun gitu ya, makeover atau apa, dan kelihatan tuanya, dan kelihatan, sehingga diperebutkan. Nah, orang yang memperebutkan dunia itu seperti memperebutkan nenek-nenek tadi. Gak apa-apa, ya gak apa-apa kalau mau.
Artinya ini perumpamaan. Ya anggap sudah kakek-kakek ya, biar adil ya. Kakek-kakek, cewek-cewek rebutin kakek-kakek, aki-aki diperebutkan sama anak-anak perempuan, gadis-gadis. Pantas gak kira-kira? Gak pantas. Sama kayak nenek tadi diperebutkan sama anak-anak penjaga. Nah gitu. Bisa dipahami ya? Jadi hati-hati, dunia ini memang godaan. Cari dunia, tapi kalau sudah dapat dunia, kalau kita memang dikasih nasib oleh Allah megang dunia, gunakan dunia itu untuk ibadah. Cari bekal sebanyak-banyaknya untuk surga, karena kita di dunia sebentar loh. Bentar lagi kita mati kita. Betul nggak? Dapat duit umroh, dapat duit haji, dapat duit setelah bangun rumahnya bangunin masjid, gitu. Bayar utang-utang kita doa. Mudah-mudahan yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya. Yang punya utang diangkat utang-utangnya, diselesaikan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita cepat leluasa dalam beribadah. Amin Allahumma amin. Enak gak kalau kita banyak duit tiap bulan bisa umroh? Enak. Tiap tahun bisa haji, enak gak? Enak. Bukan cuma sendiri bisa hajiin orang tua, bisa hajiin keluarga, adik, kakak, keluarga istri, keluarga suami, tetangga kita kalau perlu haji ayo sama kita. Enak gak pada begitu? Enak. Sudah nikmat ibadah, berpahala, insya Allah surga lagi. Kurang nikmat gimana? Makanya kalau kita punya nasib dikasih harta sama Allah, jangan lupakan Allah. Tapi semua perlu sabar. Dan semua Allah kasih keluasan rezeki itu gak semua. Benar gak? Kalau seandainya harta itu menjadi sebab kebahagiaan, menjadi ukuran kemuliaan seseorang, yang paling kaya pasti Rasulullah. Karena Rasulullah manusia paling mulia. Betul gak? Kalau seandainya harta itu ukuran, oh kalau duitnya banyak berarti mulia, kalau gak banyak berarti gak mulia, gak disayang Allah, bukan begitu. Kalau begitu Rasulullah pasti paling kaya. Rasul mudanya banyak pegang duit, sampai ngasih duit yang jumlahnya luar biasa banyak untuk maharnya Sayyidah Khadijah dan seterusnya. Tapi ketika jadi Rasul, diangkat jadi Rasul 40 tahun, sudah istiqomah. Sama dunia ada batasan dari Rasulullah. Dapat kasih itu Rasulullah. Nah ada orang-orang yang kayak Rasulullah memang dikasih sama Allah harta, tapi bukan hanya buat dirinya, buat orang banyak, buat umat. Begitu dapat buat perjuangan Islam. Nah begini-begini ini disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi mungkin kalau kita diberikan yang semacam itu jangan sedih. Yang penting kita sudah bisa makan walaupun seadanya. Yang penting kita punya tempat tinggal, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Kita punya pakaian yang layak, pakaian bisa menutupin aurat kita, syukur. Betul kan? Ayo. Kalau kita kurang syukur, kita gak paham tentang arti syukur. Banyak orang yang di luar sana gak bisa makan sama sekali. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, ya Allah, kasihan, makan aja susah, kelaparan. Di Papua sana kelaparan, kehausan. Betul gak? Minum sampai dari air hujan. Kita ya Allah, alhamdulillah minuman, makanya jangan sampai buang-buang air ya. Dihargai, nikmat dari Allah dihargai. Walaupun kita makan seadanya, tapi alhamdulillah sudah. Betul? Banyak orang yang makan sampai ngais-ngais di sampah, rebutan sama kucing, rebutan sama anjing, rebutan sama ayam. Apa? Gak ada yang begitu bahannya di mana-mana. Mungutin bekasnya orang ya. Maaf,
di bekas-bekas rumah makan, di restoran, di sampahnya itu diambil buat makan. Banyak yang model begitu. Kita bersyukur Allah kasih makanan yang layak, walaupun cuma tempe tahu ikan asin, tapi kita bisa makan sama keluarga. Hangat-hangat nasinya, tambah insya ya. Insya Allah. Betapa banyak orang di sana sampai tidak punya baju untuk nutupin pakaiannya, ya. Atau bajunya itu terus gak pernah ganti. Kenapa? Tidak punya lagi, sampai lusuh, sampai hitam. Maaf gelandangan itu orang-orang yang tidur di depan ruko. Kita alhamdulillah dikasih yang layak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri dulu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kalau kita syukurkan Allah, aku tambah nikmatku. Tapi kalau tidak syukur, ingat azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan jadi renungan kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit yang kita baca bermanfaat besar, menjadi pengingat kita. Ayo dari sekarang banyak-banyak bersyukur, banyak-banyakin kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyakin kita untuk apa? Banyak berterima kasih sama Allah. Kita dikasih orang aja kalau nggak terima kasih, enak orang kita. Nah ini kita tiap hari dikasih sama Allah ya. Jadi mungkin kurang kita terima kasih sama Allah. Gak apa kita masih banyak kesusahan, gak apa kita masih banyak hutang, gak apa kita masih banyak tanggungan. Tapi insya Allah mudah-mudahan segera Allah angkat semua kesusahan hidup kita tersebut. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali dijadikan anak-anak kita jadi anak yang saleh, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, penggembira mata hati kedua orang tuanya. Hatinya dibersihkan dengan Al-Quran, pikirannya disucikan dengan Al-Quran, jalannya sesuai dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dan mereka semua tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnul khatimah, setelah usia panjang dalam ketaatan kepada Allah dan kemakmuran dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kita tidak meninggal kecuali semua tanggungan kita kepada sama manusia selesai, dan tanggungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selesai. Lunas hutang-hutang kita kepada sama manusia dan lunas hutang kita kepada Allah. Serta kita tidak meninggal kecuali kita telah membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan anak istri kita, membahagiakan suami dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua tidak meninggal kecuali kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah, panggilan yang menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ala hadiyah wa la kulli salihah wa kama wasala fi al-Fatihah. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اتنا في الدنيا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. يا ربنا